ke YouTube channel saya. Nah, pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan membahas tentang shock. Apa sih itu shock? Nah, sebelum melihat video kami, saya akan memperkenalkan diri. Kelompok kami itu ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua ada teman saya Elsa, yang satu lagi ada teman saya namanya Tria. Nah, teman-teman, mari yuk kita lihat dan simak video tentang penjelasan shock. Perkenalkan, nama saya Tria Wahyuni dari kelompok shock. Di sini saya akan menjelaskan apa itu shock. Nah, yang pertama itu shock merupakan ketidakseimbangan atau kegagalan sirkulasi akut yang terjadi karena tidak ada kuatnya perfusi jaringan sehingga menimbulkan hipoksia seluler. Shock juga merupakan kondisi liberating dengan berbagai macam penyebab. Nah, yang kedua, etiologi shock. Yang pertama, shock hipovolemik. Yang pertama, cedera organ padan internal dan perdarahan. Yang kedua, trauma tajam. Yang ketiga, perdarahan gastrointestinal berat. Yang keempat, ruptur aneurisma abdomen. Yang kelima, ruptur tuba Fallopi sekunder pada kehamilan ektopik. Nah, yang keenam, muntah-muntah hebat. Yang ketujuh, asites. Dan yang terakhir, luka bakar. Yang selanjutnya, shock kardiogenik. Yang pertama, infak miokard atau iskemia. Yang kedua, disritmia jantung yang berkelanjutan. Yang ketiga, blend kardiak trauma. Yang keempat, disfungsi katup jantung akut. Yang kelima, kardiomiopati tahap akhir. Nah, untuk shock neurogenik, yang pertama anestesi spinal, yang kedua depresi pusat, fase motor dari trauma kepala, yang terakhir cedera medula spinalis. Nah, untuk shock anafilaktik, yang pertama hipovolemia, yang kedua kolap pembuluh darah. Nah, untuk patofisiologinya, yang pertama shock terjadi akibat tubuh tidak dapat mempertahankan volume sirkulasi yang adekuat dalam mempertahankan metabolisme aerobik. Yang kedua, ada 3 komponen dari volume sirkulasi yang dapat menyebabkan terjadinya shock, yaitu jantung, tonus vaskular, dan volume darah. Nah, yang ketiga, jika terjadinya kegagalan pada mekanisme ini, maka akan menyebabkan penurunan perfusi organ bahkan kematian. Nah, tahap-tahap shock. Nah, yang pertama itu shock non-progresif. Nah, tahap ini merupakan volume darah aktual mengakibatkan penurunan curah jantung. Dalam fase ini, tubuh masih dapat mempertahankan tekanan darah dalam rentang normal dan juga perfusi ke organ vital. Nah, selain itu juga peningkatan kadar asam laktat yang disebabkan oleh aktivitas hiperidinamika di mana sirkulasi sistemik dan mikrosirkulasi bekerja sama dalam fase kompensasi bertujuan menjaga keseluruhan sistem organ. Nah, yang kedua, tahap progresif. Nah, pada tahap ini tubuh mengalami dekompensasi menyebabkan sirkulasi sistemik dan mikrosirkulasi tidak bekerja secara bersamaan lagi. Nah, suplai darah ke jaringan berkurang, terjadilah metabolisme anaerob dan asidosis, laktat lebih lanjut. Penurunan volume, sirkulasi, dan aliran kapiler ini dapat mengakibatkan terjadinya tidak adekuatnya perfusi dan oksigenasi ke organ vital. Nah, penurunan aliran darah kapiler ini jika terlalu lama dapat terjadi hipoksia. Nah, yang ketiga, tahap
irreversibel. Nah, tahap ini dapat terjadi siklus perfusi jaringan yang tidak adekuat itu tidak terputus sehingga status shock semakin parah. Iskemia dan nekrosis dapat menyebabkan kegagalan organ sampai kematian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tria tadi mengenai asuhan kegawat daruratan syok. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis syok. Jenis-jenis syok dalam kasus kegawat daruratan syok ini dibagi menjadi 4 syok. Yang pertama itu syok hipovolemik, yang kedua syok neurogenik, yang ketiga itu syok anafilaktik, dan syok kardiogenik. Nah, syok hipovolemik ini di mana kondisi darah plasma atau kehilangan cairan yang menyebabkan penurunan volume sirkulasi darah dan kardiak output. Yang kedua itu shock neurogenik. Shock neurogenik ini disebabkan oleh gangguan susunan saraf simpatis yang akan menyebabkan dilatasi arteriola dan kenaikan kapasitas vaskuler. Nah, yang ketiga ini shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik ini disebabkan oleh pelepasan masif histamin dan bahan vasoaktif dari sel yang telah tersensitisasi sebelumnya terhadap zat spesifik. Kemudian yang terakhir itu shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini disebabkan oleh gangguan fungsi jantung sebagai pompa seperti pada infark miokardium akut. Nah, di sini aritmia juga banyak menurunkan curah jantung dan tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan diagnostik pada shock asuhan kegawat daruratan syok. Nah, yang pertama itu GDA. GDA ini menunjukkan hasil asidosis metabolik dan hipoksia yang diakibatkan akumulasi asam laktat. Yang kedua itu EKG. Yang EKG ini menunjukkan tingkat keparahan miokard, hipertrofi atrial maupun ventrikuler dan iskemia. Yang ketiga itu fototoraks. Nah, dalam fototoraks ini kita dapat melihat ada edema paru atau pneumonia pada shock kardiogenik. Yang keempat itu kultur darah. Kultur darah ini tes resistensi. Nah, di sini kita melihat apakah sensitivitas terhadap antibiotik dan mengisolasi organisme penyebab shock septik. Yang kelima itu elektrolit serum. Elektrolit serum ini mengetahui kadar kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Yang kemudian ada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi. Komplikasi yang terjadi pada pasien shock ini, yang pertama itu stroke, yang kedua tromboemboli, yang ketiga itu disritmia, yang keempat infark miokard, yang kelima gagalnya multisistem organ vital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengkajian. Nah, dalam kegawat daruratan syok ini terdapat dua pengkajian yang harus ketahui. Yang pertama itu pengkajian secara primer dan pengkajian sekunder. Pengkajian primer ini bertujuan untuk menangani permasalahan yang dapat mengancam nyawa klien dan harus diberi tindakan segera. Kemudian pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder ini memiliki tujuan sebagai identifikasi semua permasalahan atau penyakit sesuai keluhan klien. Kemudian pengkajian primer, dalam pengkajian primer ini terdapat pemeriksaan, yaitu pertama pemeriksaan airway atau jalan napas, kemudian breathing atau pernapasan, yang ketiga itu circulation atau sirkulasi. Nah, dalam pemeriksaan airway ini apa saja sih yang harus kita lihat? Yang pertama itu apakah ada jalan napas paten atau tidak pada pasien. Yang kedua itu apakah ada suara napas tambahan. Yang ketiga itu apakah kita harus memeriksa apakah ada aliran udara atau tidak pada pasien. Setelah kita melakukan pemeriksaan airway ini, kita harus melakukan tindakan yang pertama pasang nasopharyngeal airway atau oropharyngeal airway untuk mempertahankan jalan napas klien. Yang kedua itu kita harus mengatur jalan napas klien. Yang ketiga kita harus mengeluarkan hambatan yang dapat menghambat jalan napas klien seperti muntahan, sekret, atau darah. Kemudian pemeriksaan breathing atau pernapasan. Pemeriksaan breathing ini kita harus melihat apakah ada pernapasan efektif PTM, yaitu melihat gerakan naik turun hidung dada, kedua mendengarkan suara napas, ketiga merasakan hembusan napas. Nah, pemeriksaan yang kedua pada breathing ini yaitu apakah kita juga harus memeriksa pola napas klien seperti tachypnea, bradypnea, pernapasan cuping hidung. Selanjutnya, lihat adanya penggunaan otot pernapasan atau tidak. Nah, saat kita melakukan pemeriksaan breathing ini, kita harus melakukan tindakan yang pertama itu atur posisi klien sebaik mungkin, yang kemudian yang kedua itu auskultasi
ventilasi suara napas klien. Yang ketiga itu berikan oksigen pada klien. Yang keempat itu jika perlu berikan back valve mask atau BVM atau endotracheal tube atau ETT. Yang kelima itu pemberian terapi dalam mengurangi bronkospasme atau adanya edema pulmonal. Yang terakhir yaitu pemeriksaan circulation atau sirkulasi. Pemeriksaan sirkulasi ini yang pertama kita harus mengukur denyut nadi pasien apakah takikardi atau bradikardi. Yang kedua itu lakukan pemeriksaan irama jantung dengan EKG. Yang ketiga itu lakukan pemeriksaan warna kulit, suhu tubuh, serta diaforesis dan pengisian kapiler. Nah, saat melakukan pemeriksaan circulation kita juga harus melakukan tindakan. Yang pertama itu lakukan tindakan jika klien mengalami disritmia. Yang kedua itu hentikan perdarahan jika ada perdarahan. Yang ketiga itu lakukan pergantian cairan tubuh atau volume darah yang hilang dengan kristaloid, isotonik atau darah. Nah, yang kedua itu pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder ini kita melihat identitas pasien. Yang kedua itu keluhan utama pasien pada saat datang ke rumah sakit itu apa? Contohnya seperti sesak napas, yang kejang, mual atau muntah. Terus yang ketiga itu riwayat kesehatan dahulu pasien. Apakah pasien itu pernah mengalami masalah kesehatan yang sama? Yang keempat itu riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang pasien itu apakah pasien pada saat itu mengalami perdarahan atau mengalami sesak napas atau merasakan mual dan muntah saat minum obat. Yang kelima itu melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, pemeriksaan fisik pada pasien ini ada pada pemeriksaan fisik integumen atau kulit. Nah, kita melihat apakah tubuh pasien itu merasa dingin, pucat, atau terjadinya ruam kemerahan, atau cyanosis perifer atau edema. Kemudian kita melihat pernapasan pasien atau respirasi, yaitu apakah pasien mengalami dyspnea atau tachypnea atau mengiberat. Kemudian kita melihat kardiovaskular pasien atau jantung pasien. Apakah peningkatan CPP, kemudian kongesi pulmonal berat atau takikardi, peningkatan volume sekunci distensi vena leher. Nah, kemudian perkemihan. Kita memeriksa perkemihan pasien atau melihat apakah urin pasien itu kurang dari 30 ml. Selanjutnya itu mental pasien. Kita melihat mental pasien apakah pasien merasa gelisah atau koma atau adanya letargi pada pasien. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alia. Halo, nah di materi ini saya akan menjelaskan tentang pathway dari shock. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari shock itu sendiri. Yang pertama itu ada infark miokard, yaitu penyebab dari shock kardiogenik. Yang kedua ada trauma, yaitu penyebab dari shock hipovolemik. Yang ketiga ada hipersensitivitas atau alergi, yaitu shock dari anafilaktik. Yang terakhir itu adalah cedera spinal, penyebab dari shock neurogenik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjalanan shock kardiogenik. Nah, dari infark miokard ini akan mengakibatkan tidak adekuatnya ventrikel kiri memompa darah untuk seluruh tubuh. Kemudian akan mengganggunya kontraktilitas dari miokard, fungsi jantung itu sendiri. Nah, yang kedua ada penjelasan dari penyebab trauma itu. Kenapa trauma? Trauma disebabkan oleh hemoragi. Hemoragi yaitu adalah pendarahan, teman-teman. Pendarahan ini dikatakan pendarahan itu apabila defisit volume darah itu 15-25% keluar dari tubuh atau mengalami pendarahannya sekitar itu 500 ml sampai 1500 ml. Kemudian dari kehilangan darah atau pendarahan tersebut akan menyebabkan defisit volume cairan. Nah, defisit volume cairan ini kan dapat dikatakan terjadinya shock itu hilangnya 1/3 dari total darah 5 liter di tubuh kita, yaitu sekitar 1,75 liter. Yang ketiga ada hipersensitivitas atau alergi. Sini saya akan menjelaskan secara singkat dari pathway ini.
Hipersensitivitas atau alergi ini seperti alergi coklat, alergi kacang, atau alergi obat-obatan seperti antibiotik. Juga ada orang-orang yang alergi antibiotik. Kenapa alergi ini dapat menyebabkan shock? Karena pelepasan histamin dan antigen itu bertemu dengan imunoglobin atau IgE yang menyebabkan aliran darah di tubuh kita itu terganggu. Nah, yang terakhir adalah cedera spinal. Cedera spinal ini cedera tulang otak belakang kita, yaitu tulang di sekitar T6. Terus jika cedera ini terjadi, mengakibatkan saraf simpatis dan parasimpatis ini bekerja menurun sistem kerjanya. Yang selanjutnya di sini seperti teman-teman lihat ada volume sirkulasi menurun. Kenapa volume sirkulasi menurun? Karena volume sirkulasi ini ada 3 komponen, yaitu jantung, tonus vaskular, dan volume darah. Nah, jika 2 dari komponen ini mengalami gangguan terlalu lama atau terlalu berat, akan mengakibatkan kegagalan sirkulasi. Setelah mengalami sirkulasi yang menurun, akan menyebabkan shock. Di sini tidak dibuat shocknya, maaf ya teman-teman, maaf dimaklumi. Nah, di sini ada vasokonstriksi persisten. Nah, karena kegagalan sistem sirkulasi ini terlalu lama, jadi menyebabkan vasokonstriksi secara jangka panjang. Apa akibat dari vasokonstriksi persisten ini? Yaitu adalah metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob ini karena perubahan dari asidosis laktat dan suplai O2 yang kurang, terus berlanjut dengan dilatasi mikrosirkulasi. Nah, dilatasi mikrosirkulasi ini teman, yaitu terjadi karena vasokonstriksi kompensasi. Terus tubuh mengalami dekompensasi dan sirkulasi sistemik. Dan mikrosirkulasi ini tidak bekerja secara serempak sehingga menyebabkan suplai O2 dan metabolisme anaerob dan asidosis ini mengakibatkan dilatasi mikrosirkulasi. Selanjutnya adalah aliran balik vena yang menurun. Kenapa dapat menyebabkan aliran balik vena menurun? Karena mikrosirkulasi yang terjadi itu membalik polanya dan mengambil lebih suplai darah yang tersedia untuk tubuh dan menyebabkan ruang vaskuler pembuluh darah itu meningkat atau membesar pada sirkulasi. Kemudian terjadilah cardiac output atau CO-nya menurun. Ini adalah salah satu tanda besar terjadinya shock ya teman-teman, dari buku yang saya baca. Kemudian dari cardiac output yang menurun, CFP-nya juga menurun. Kenapa menurun? Setelah ruang vaskuler membesar, walaupun volume darah yang normal itu masuk, dia tidak dapat memenuhi pembuluh darah tersebut karena pembuluh darahnya itu sudah membesar. Tetapi ini kecuali untuk shock kardiogenik ini beda ya teman-teman. Pada shock kardiogenik, aliran balik venanya terjadi pada sebelah kanan jantung, tidak adekuat, dan cardiac outputnya juga terus menurun. Akibat dari CFP juga mengakibatkan perfusi tidak kuat dan O2 yang menurun. Siklus perfusi jaringan yang tidak terhenti ini dan status shock yang semakin parah itu akan mengakibatkan kegagalan organ dan kematian. Nah, itulah penjelasan saya tentang pathway.
Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.